Oke, halo teman-teman. Datang kembali lagi di channel C Petros. Hari ini aku akan membahas soal OSNP 2025 eh, Balada Kemasan Telur. Oke, pertama-tama perkenalkan dulu, aku Leonel Cailan. Aku medalis emas OSN Informatika tahun 2025. Oke, aku harap kalian semua udah baca soalnya dan belum dapat ide. So, aku bisa langsung nge aja soalnya basically itu ngapain. Oke, jadi kita dikasih bilangan N, gitu. Kita dikasih bilangan N, dan kita disuruh cari bilangan P, eh, yang N mod P itu sama dengan 0, atau P ini nggak habis, P ini habis, P ini ngebagi N, so N ini dibagi habis oleh P. NP ini prima, oke, P ini prima, dan kita itu disuruh cari eh, P yang membuat banyaknya divisor N kali P itu sebanyak mungkin. Jadi ya udah, soalnya cuma itu. Eh, Pertama-tama aku jelasin dulu mungkin kenapa banyaknya divisor. Karena nanti di akhirnya kita disuruh cari 136 ini itu basically number of divisornya ada berapa. Karena kan kita tinggal taruh yang nomor satunya ya gitulah. Terus kita tinggal bolak-balikin aja. And then kenapa N kali P? Karena pertama kan kita N-nya ini kita habisin dulu, so N bagi P kan jadinya. Habis itu untuk setiap suatu paket itu ada P kali P. So basically kan jadinya N bagi P kali P kali P, which is just N kali P basically. Oke. Eh ya, jadi gitu doang sih. Jadi sekarang mungkin kita masuk ke observasinya dulu. Sebuah bilangan P, P prima, sebuah bilangan P, eh, itu ngebagi N kalau dia itu, dan kalau kalau P ngebagi N dan P itu prima, artinya di dalam faktorisasi prima N pasti ada P. Kenapa? Karena kalau dia prima, dia gak akan bisa dikecilin lagi kan, basically. Jadi setiap bilangan prima yang ngebagi habis N, dia itu pasti ada di faktorisasi primanya N. Dan oke, sekarang kita tinggal cari, pertama kita cari dulu faktorisasi primanya. Oke, habis kita cari faktorisasi primanya, kita dapetin semua bilangan prima yang kita bisa cobain. Misalnya ada beberapa bilangan prima gitu. Ya udah, kita sekarang tinggal cobain aja. Kita tinggal cari n kali p, kalau p-nya itu yang ini. Kalau kan kita punya misalnya primanya ada beberapa prima gitu. Ya kita tinggal cobain aja salah satu yang mana yang paling banyak. Dan note kalau banyaknya prima yang available itu pasti dikit, karena ya eh, kan prima ini pasti berpangkat gitu. So gak akan bisa banyak gitu sih kira-kira. Iya, uh, for reference kayak misalnya kan pasti banyaknya prima distinct yang ngebagi pasti ada 2, habis itu kali 3 kali 5 kali 7 dan seterusnya, dan itu sangat dikit kan. Itu kayak sedikit faktorial gitu. So probably sangat dikit. Tapi oke, setelah itu kita harus ngapain? Uh, Setelah kita dapat ini, kita tahu ada suatu rumus yang kita harus tahu dulu. Given sebuah faktorisasi prima, misalnya kita dikasih sebuah faktorisasi prima misalnya A1 P1 kali A1 P1 kali A2 P2 kali A3 P3 dan seterusnya sampai AN PN gitu ya. Kita bisa tahu banyaknya divisor dengan cara menggunakan rumus berikut, which is P1 tambah 1 dikali P2 tambah 1 dikali P3 tambah 1 dan seterusnya sampai uh, kali PN tambah 1. Nah, udah. Karena kita punya rumus ini, ya udah kita tinggal masukin aja rumusnya kan saat kita ngecek uh, saat kita ngeceknya gitu aja sih. So mungkin kayaknya bakal lebih jelas kalau aku langsung coba bantu dan ngasih lihat bagaimana cara implementasinya. So pertama ya tadi kan kita tinggal input kan. Dan inputnya kalau bisa long-long, tapi karena di sini aku buat define long-long, jadi ya udah kita tinggal pakai int kan. Sekarang kita perlu simpen faktorisasi primanya, basically kan.
Oke, tinggal simpan aja kayak gini. Kenapa pair? Karena kita perlu simpan kan kita simpan A-nya, kita juga simpan P-nya kan. Oke. Jadi for int I sama 2, ini basically cara cari faktorisasi prima. Kalau kalian belum tahu, kalau bisa kalian review dulu harusnya di TLX ada di bagian PKD or ya harusnya di bagian PKD ada di bagian math-nya. Oke, sekarang kita tinggal cek, kita tinggal buat TO while n mod i sama 0, n kita bakal bagi terus, dan CO plus plus. Dan kita tinggal cek kan if CO itu lebih gede dari 0, jadi kita tinggal push aja kan, push back I sama CO, dan kita juga harus cek if n lebih gede dari 1, artinya dia juga prima. Ini basically klasik sih, standar untuk di cara cari faktorisasi prima. Jadi kalau kalian mau mengerti, sekali lagi kalian bisa coba cek di TLX PKD dulu untuk belajar cara carinya dulu. Nah, setelah kita udah dapat semuanya, ini bukan satu, ini apa ya, ini n, ini 1. Oke, sekarang kita harus cari apa? Kita cari berapa, kita basically kita loop nanti untuk setiap prime-nya, prime.size. Dan kita saat kita di iterasi ke I, kita coba kita pakai prima ini. Jadi kita cari, dan kita tinggal keep track of maximum index dan index yang kita mau yang kita ambil buat kita dapat maximum index, maximum value tersebut kan. So kita tinggal print ini basically index terakhirnya, atau kita bisa namain index aja sih sebenarnya, idx, dan kita tinggal kita ada kayak gini dulu, prime.size. Kita cari faktorisasi prima sekarangnya itu berapa dulu gitu. Kenapa? Karena gini sih sebenarnya. Misalnya kita ada sebuah faktorisasi prima kayak gini. Kan P itu melambangkan berapa banyak prima tersebut yang muncul kan kalau kita bagi terus gitu. Nah, kalau kita ambil N kali P, kalau kita ambil N kali P, kan di N tersebut, kan N habis dibagi P. Atau N mod P itu sama dengan 0. So, di N udah ada P sebelumnya. Jadi kita tinggal, kan tadi kita udah kaliin kayak gini, kita tinggal yang tadinya tambah 1 kita jadiin tambah 2 gitu loh. Ya, yang tadinya ya tambah 1 kita tambahin 2. Kenapa? Yang tadinya tambah 1 doang, kita jadinya tambah 2 doang, tambah 2 sekarang gitu aja sih. Karena ya kita kaliin P, berarti faktorisasi prima munculnya P ini tambah 1, terus yang lain sama persis. Atau kalian bisa lihatnya kayak ini, pertama kita cari dulu kayak biasa, prime i.second tambah 1. Jadi itu faktorisasi berapa banyak divisor sekarang, dan kita tinggal cek kalau kita pakai prima ini berapa banyak faktorisasinya jadinya, berapa banyak divisor jadinya. Kan tadinya ker ini kita bagi sama prime i.second tambah 1. Kenapa? Habis itu kita kaliin sama prime i.second tambah 2. Kenapa kayak gini? Karena tadinya kan untuk cari divisornya kita harus kaliin ini kan. Tapi karena prime i dot atau basically prime yang kita pakai sekarang ini tambah 1, karena kan kita kali P kan. Kita N kali P kan. Tadinya cuma N, sekarang kita jadiin N kali P, berarti prime i dot second-nya harusnya jadi tambah 2. Jadi kita bagi, habis itu kita kali sama prime i dot second tambah 2 gitu. Ya, jadi J ini sama dengan number of divisor kalau kita pakai prime yang ini gitu, yang jadi N kali P-nya. So kita tinggal cek if J itu lebih gede dari max. Ya, max sama dengan J, dan idx-nya itu kita set sama prime i dot first gitu. Oke. Udah, harusnya gini doang. Coba kita run dulu. Oke, wait. Primes ya harusnya. Primes. Oke. Oke, udah bisa di run. Kita cobain dulu ke test case-nya. 18.2 jawabannya benar. Benar. 60 harusnya 3. Benar. Sama 123, 123, 127. Oke, kita
pertama karena ini OSNP pastinya kita harus pastikan dulu kalau kode kita itu udah benar. Eh, karena aku udah pakai define nolong harusnya nggak ada masalah overflow. Sekarang i-nya ini kan nggak mungkin satu, so bisa bener. Kalau gede nol kita pushback bener, kita udah handle kalau ada prima yang lebih gede dari square rootnya, kita kaliin nggak mungkin overflow ini. Nah, karena kan ini perhatiin juga kalau kalian ngebagi kan takutnya kalian ngebagi nol, dan kalau misalnya kalian buat A bagi B, B-nya nol, ini kan bakal RT kan kalau B-nya nol. So, ya kalian juga harus caution, harus perhatiin juga tentang itu. Dan ini kan nggak mungkin nol, Salman. Ya oke, kita boleh coba submit sekarang. Oke, kita coba submit. Karena kan OSNP harus one shot, right? So, ya kalau kita nggak AC, kita bakal dapet nol. Jadi kita harus benar-benar perhatiin kode kita itu udah benar. Oke, AC. Jadi, eh, begitu aja untuk video kali ini. Kalau ada yang masih bingung, kalian bisa komen. Nanti aku jawab mungkin. Ya, untuk sub soal sebenarnya ada sub soal yang N-nya 2000, tapi jujur pas aku OSP kemarin aku juga nggak terlalu pikirin yang N2000, tapi idenya gimana kalau N2000 ya kita tinggal cek aja primanya satu-satu, habis itu kita tinggal cari device-nya, bener-bener tinggal brute force kalau N-nya 2000 gitu. Gitu aja. Dan harusnya kalian bisa kalau tinggal brute force kan. Masalahnya kalau N-nya 10,12 aja. Oke, so I guess gitu aja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih guys.